Kita hidup di dunia yang terang, di bawah matahari yang hangat. Tapi, di balik cahaya ada kegelapan. Dan, di dalam kegelapan itu, tinggallah sang predator. Bukan yang biasa kita lihat di film-film, ini nyata. Ini primitif, memperkenalkan si cantik yang mencekik. Dialah Sanca Batik. Lihat pola itu, bukan sembarang corak. Ini adalah peta kematian. Setiap garis dan setiap titik adalah bagian dari sebuah strategi. Sebuah strategi yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Mereka bukan sekedar reptil, mereka adalah arsitek pembunuhan yang sempurna. Pernahkah kalian membayangkan ukuran ular ini? Coba pikirkan lagi. Sanca Batik adalah raksasa, bisa mencapai puluhan meter panjangnya. Beratnya bisa puluhan, bahkan ratusan kilogram. Di hutan, Sanca Batik tak pernah lari dari masalah, sebab mereka adalah biang masalah bagi semuanya. Mereka adalah raja tanpa mahkota di habitatnya, dan setiap penghuni hutan di sana tahu itu. Selain lilitannya, Sanca Batik juga mempunyai gigitan yang kuat dan sulit dilepaskan. Sebenarnya, apakah yang mereka makan? Jawabannya, apapun yang mereka inginkan. Makanannya hampir meliputi seluruh jenis mamalia, baik itu babi hutan, rusa, bahkan harimau jika mereka cukup berani. Atau bisa juga seorang warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tewas dimangsa ular piton berukuran 7 meter. Warga berhasil keluarkan jasad korban dari dalam perut ular. Sanca Batik tidak memburu dengan gigi beracun. Mereka memburu dengan otot, dengan kekuatan murni. Saat Sanca melilit, mangsa akan merasakan kekuatan alam yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Setiap lilitannya adalah janji kematian yang tidak bisa dibatalkan. Itu bukan pelukan, itu adalah pengakhiran. Dan setelah itu, terjadilah proses pencernaan yang brutal. Mereka menelan utuh, dan di dalam perut mereka, kehidupan yang lain perlahan-lahan menghilang. Ini bukan tentang makan saja, ini adalah absorpsi total. Mereka menyerap energi, menyerap kekuatan, menyerap keberadaan. Dan setelah itu, mereka menjadi semakin besar, semakin kuat, semakin tak terhentikan. Mereka adalah maut. Inilah bagian yang paling menakutkan. Mereka hidup di antara kita. Mungkin di selokan di bawah kaki kalian, mungkin di hutan di belakang rumah kalian. Mereka adalah hantu yang bernapas. Mereka bisa muncul kapan saja, di mana saja. Pertanyaannya, bukanlah apakah kalian akan bertemu Sanca Batik, tapi kapan hewan melata itu akan menghuni rumahmu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba hewan ini ada di kolong tempat tidurmu, di atas plafon rumahmu, atau di dalam lemarimu? Kamu pikir kamu bisa lari? Kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Atau kamu cukup kuat melepas lilitan mautnya? Pikir lagi. Saat kamu tidur nyenyak di malam hari, di rumah yang sepi, ingatlah, ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Mata yang dingin, tidak berperasaan, dan sangat lapar. Itu adalah mata Sanca Batik, dan mungkin kamu adalah makan malam berikutnya. Sanca Batik bukan sekadar ular. Mereka adalah predator yang paling sempurna, dan mereka menanti. Mereka tidak membunuh karena marah, mereka membunuh karena naluri. Ini adalah makhluk yang begitu dekat dengan kita, namun tak pernah kita sadari. Dengan tubuhnya yang meliuk-liuk bagai sungai purba yang tak berujung, Sanca Batik bukan sembarang reptil, melainkan manifestasi hidup dari keajaiban alam. Bayangkan seutas pita raksasa,
seolah ditenun dari bayangan dan cahaya rembulan yang bisa membentang dari tiang basket hingga ke ujung lapangan. Itulah Sanca Batik, sang pemegang rekor dunia, dengan panjang lebih dari 10 meter, sebuah ukuran yang melampaui imajinasi dan menantang logika. Setiap gerakannya adalah sebuah kisah. Setiap lilitannya adalah napas yang dihembuskan alam. Ia bukan sekadar ular terpanjang, tetapi sebuah monumen hidup yang membuktikan betapa menakjubkannya kekuatan dan keindahan yang tersembunyi di balik kulit bermotif batik itu.